sekarang kita coba menghitung besaran-besaran pada struktur BCC atau body center kubik. Nah, kalau kita ingat slide yang sebelumnya tadi, bentuk struktur BCC itu yang ini ya. Jadi, atom-atomnya ada di sudut-sudut kubus, kemudian ada tambahan satu lagi di tengah. Nah, ini sebetulnya adalah penyederhanaan gambar saja ya, dari gambar aslinya yang seperti ini. Jadi yang kanan ini kumpulan dari banyak atom dari suatu padatan material ya. Nah, kemudian diambil satu unit sel berbentuk kubus ini. Nah, maka kalau misalkan kita potong ya, sesuai dengan cetakan berbentuk kubus ini, kita akan dapatkan gambar yang kiri ini. Nah, jadi bentuk BCC itu seperti ini sebetulnya. Oke, ada satu atom yang utuh di tengah dan atom yang terpotong di bagian sudut-sudutnya. Nah, sekarang kita akan hitung berapa bilangan efektif BCC. Apa tadi bilangan efektif? Yaitu berapa jumlah atom dalam satu unit sel. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah struktur kristal BCC. Nah, kalau kita mau menghitung, ini tidak dihitung setiap atom ini satu atom satuan ya. Nah, tapi kita sesuaikan dengan cetakannya atau kubusnya tadi. Jadi kita anggap ini kita potong ya, atas, bawah, oke. Sesuai dengan batasan-batasan bentuk kubusnya. Nah, setelah kita potong, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang baru kita hitung coba. Jadi atom yang di tengah, ini kan ada satu ya. Satu. Nah, atom di pusat ada satu. Selanjutnya, atom-atom yang ada di sudut-sudut, dia kan tidak satu ya, tidak utuh, tapi sudah terpotong. Nah, setiap potongan ini berapa atom ya? Atau kalau kita bilang karena atomnya berbentuk bola ya, yang tengah ini ukurannya satu bola, tapi yang di sudut-sudut itu berapa bola? Berapa? Ya, ini 1/8 ya. 1/8. Yang lain juga sama, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 ya. Jadi ada satu atom di pusat dan atom di sudut ada 8 dikali 1/8 sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan 1 tambah 1, maka jumlah atomnya sama dengan 2 atom. Nah, jadi bilangan efektif BCC sama dengan 2 ya. Karena ada 2 atom dalam satu unit sel BCC. Selanjutnya, sekarang kita hitung bilangan koordinasi. Apa tadi bilangan koordinasi? Yaitu jumlah atom tetangga yang berikatan dengan atom pusat. Nah, ini gampang kita hitung aja. Misalkan kita anggap yang di tengah ini adalah atom pusatnya. Nah, ini atom pusat. Maka kita hitung atom-atom yang berikatan dengan atom pusat ada berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ada 8 atom. Kita bisa simpulkan bahwa bilangan koordinasi BCC sama dengan 8. Selanjutnya, kepadatan atom. Ini yang kita sebut kepadatan linier yang pertama ya. Kalau misalkan ini adalah struktur BCC, lalu kita ambil satu bagian, satu bidang, kita sebut bidang ABFE. Nah, ABFE ini kita potong, lalu kita hitung ada berapa atom yang terdapat pada bidang ABFE. Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi atom-atomnya itu kepotong, dia tidak utuh, tapi hanya 1/4-nya. Jadi ini 1/4, 1/4, ini juga 1/4, ini juga 1/4. Nah, maka jumlah atomnya ada 1/4 kali 4 ya. Ada 1 ya. Jadi jumlah atom ada 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Nah, kepadatan linier. Apa itu kepadatan linier? Yaitu perbandingan atom, ya, luas atom dengan luas bidang. Nah, kalau
Luas lingkaran itu apa? Masih ingat nggak? Luas lingkaran itu Pi kali R kuadrat. Nah, jadi luas atom per luas ABFE. Nanti ABFE berarti luasnya persegi ya. Nah, begini. Luas atomnya karena ada satu atom ya. Satu atom saja, maka luasnya pi R kuadrat. Kemudian luas ABFE, artinya luas persegi ini, yang memiliki panjang rusuk A ya. Maka luasnya A kuadrat. Sehingga kepadatan linear BCC adalah pi R kuadrat per A kuadrat. Selanjutnya kepadatan planar. Nah, kalau kepadatan planar kita ambil bidangnya yang diagonal. Nah, ini. Bidang ACGE. Nah, dalam bidang ACGE itu ada berapa atom? Nah, kita hitung yang tengah ada satu, yang di tepi atau di ujung-ujung di sudut ada seperempat ya, seperempat, seperempat, dan seperempat. Nah, jadi jumlah atomnya berapa? 1 ditambah 4 kali seperempat ya. Seperempatnya kan ada 4, tuh 2 ke 4. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita hitung. Luas atom per luas ACGE. Luas atomnya berarti kalau satu atom tadi pi R kuadrat. Kalau 2 atom, 2 pi R kuadrat. Luas ACGE itu luas persegi panjang. Yang dia memiliki sisi A akar 2. A akar 2 itu dari sini ya. Jadi ini A akar 2. Dia adalah diagonal apa? Diagonal bidang dari kubus. Maka kalau rusuknya A, diagonal bidangnya pasti A akar 2. Oke, dikali dengan A. A yang ini. Jadi A dikali A akar 2. Atau sama dengan 2 pi R kuadrat per A kuadrat akar 2. Nah, sekarang dimensi sel. Dimensi tadi apa? Ukuran dari unit selnya. Nah, kalau kita coba kembali ke sini. Bidang ACGE, kalau kita ambil gambarnya seperti ini. Nah, di dimensi sel ini, kita akan cari perbandingan antara A ya, atau rusuk kubus dengan jari-jari atom. Nah, karena kalau unit selnya sama, itu pasti kan volumenya sama ya. Kalau kubus ya, rusuknya A, maka volumenya A pangkat 3. Yang membedakan hanya apa? Jari-jari atomnya. Masing-masing unsur bisa berbeda. Nah, kita lihat kalau di sini yang ada garis kuning ini adalah diagonal ruang dari kubus. Ini kalau kita bisa cari nilainya dengan Pythagoras, kita akan dapatkan nilainya A akar 3. Nah, A akar 3 itu ternyata sama dengan 4R. Nah, ini kan R itu jari-jari atomnya ya. Jadi satu ini 1R. Ini juga 1R, 1R ya. Ini 1R, jadi 4R. Nah, jadi diagonal bidang ACGE itu sama dengan A akar 3 sama dengan 4R. Maka A sama dengan 4R per akar 3. Dikalikan silang ya, dibalik. Kalau kita rasionalkan, kita kalikan dengan sekawan, kali akar 3 per akar 3, kita dapatkan A sama dengan 4R kali akar 3 per 3. Atau R-nya sama dengan A per 4 kali akar 3. Nah, dimensi sel BCC. Nah, pada kubus, panjang, lebar, dan tingginya sama, yaitu A ya. Sama dengan A. Oke, maka nilainya sama dengan 4R kali akar 3 per 3. Nah, sekarang kita hitung APF atau Atomic Packing Factor. Apa tadi? Atomic Packing Factor itu rasio ya, atau perbandingan volume atom dengan volume unit cell. Nah, sekarang kita hitung volume atomnya dulu. Kita ingat tadi dalam struktur BCC atomnya itu ada berapa? Ada 2 ya. Volume atom 2 atom ya. Nah, kita anggap kalau atom itu bentuknya bola, maka
volume atom itu kita asumsikan sama dengan volume bola. Berapa? 4/3 pi R pangkat 3. Nah, kita hitung. Nah, jadi volume atomnya sama dengan 2 volume bola, sama dengan 2 kali pi R pangkat 3. Sementara R-nya itu sama dengan A/4 kali akar 3. Nah, kita substitusikan. Kita dapatkan seperti ini ya. 8 dan 64 coret, 3 sama 3 coret. Nilainya, volume atomnya akar 3/8 kali pi A pangkat 3. Nah, kita dapatkan volume atomnya sudah. Sekarang kita hitung volume unit cell. Nah, ingat BCC itu bentuknya kubus, maka volume kubus itu sama dengan sisi pangkat 3. Atau kalau sisi atau panjang rusuknya A, maka volumenya A pangkat 3. Nah, sekarang tinggal kita hitung perbandingannya. APF, volume atom per volume unit cell. Kalau dihitung, volume atomnya tadi berapa? Ini kan ya? Akar 3/8 pi A pangkat 3. Volume unit cellnya A pangkat 3. Coret nih. Nah, tinggal berapa? Nah, ini P-nya dimasukkan ya, 3,14-nya kalau dihitung nilainya sama dengan 0,68. Nah, ini adalah APF atau Atomic Breaking Factor dari struktur kristal BCC. Nah, jadi kita dapatkan dalam struktur kristal BCC, dia memiliki bilangan efektif 2, bilangan koordinasinya 8, dimensi unit selnya A sama dengan 4R kali akar 3/3, volume unit selnya A pangkat 3, dan APF-nya 0,68. Nah, contoh unsur logam yang termasuk dalam struktur kristal BCC, ini ada Fe, besi ya, Ba, barium, Cr, kromium, Mo apa? Molybdenum, W, wolfram.